Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, menjelaskan di dalam salah satu hadis yang sahih, Allah itu kalau jatuh cinta kepada hambanya, ketika Allah jatuh cinta kepada hambanya, Allah itu akan memanggil malaikat Jibril. Antum tahu siapa malaikat yang paling dicintai oleh Allah? Malaikat Jibril. Makanya malaikat Jibril itu kelak merupakan malaikat yang paling terakhir dicabut nyawanya oleh Allah. Itu malaikat Jibril. Allah kalau jatuh cinta, Allah itu tidak diam, Allah tidak nutup, tapi Allah panggil malaikat Jibril. Allah kemudian sampaikan kepada malaikat Jibril, sesungguhnya aku ini cinta kepada fulan. Disebutkan namanya, amal solehnya yang sampai menjadikan namanya harum di hadapan Ar-Rahman, ikhwan. Maka kemudian Jibril mendapatkan perintah dari Allah, cintailah dia sebagaimana aku mencintainya. Jibril mencintainya, kemudian turun ke langit dunia, ke langit-langit yang diisi oleh ribuan malaikat, ratusan juta malaikat yang tidak pernah kita tahu jumlahnya. Ingat ikhwan, alam semesta ini ada dua, ada langit, ada bumi. Bumi kita berbagi dengan setan, berbagi dengan hewan. Tapi langit, Masya Allah, rapat dengan para malaikat yang tidak pernah berhenti bertasbih kepada Allah. Jarak satu malaikat dengan malaikat itu cuma setengah dirak dalam satu riwayat. Kalau rumah kita kan enggak, 200 meter cuma 2 orang, 100 meter cuma 1 orang. Di langit enggak, penuh, rapat, berdesak-desakan para malaikat itu. Maka kemudian malaikat Jibril mengatakan kepada para malaikat itu, Allah telah jatuh cinta kepada salah satu di antara hambanya karena amal-amal ini. Cintailah dia sebagaimana aku mencintainya dan sebagaimana Rabb kalian itu mencintai orang itu. Lalu kemudian seluruh penduduk langit akhirnya mencintai orang yang dicintai oleh Allah dan malaikat Jibril. Makanya sampai ada seorang salaf yang berkata, kam min majhulin fid dunya masyhurun fis sama, wa kam min masyhurin fid dunya majhulun fis sama. Makanya sampai ada seorang salaf yang mengatakan, berapa banyak orang yang mereka tidak terkenal di antara kita, datang tidak diantar, pulang tidak dijemput. Karena tidak pernah dicari-cari, tapi menjadi orang yang masyhur di antara penduduk langit. Kayak Julaibib. Julaibib itu kan tidak terkenal di mata para sahabat. Tapi tahukah kita ketika kemudian Julaibib itu meninggal dunia, Rasulullah itu berkata berkali-kali kepada para sahabat, atafqaduna syai'an, kalian kehilangan seseorang atau enggak? Nafqadu fulan, nafqadu fulan, nafqadu fulan ya Rasulullah. Kami kehilangan fulan, kami kehilangan fulan, kami kehilangan fulan. Tidak disebutkan nama Julaibib. Rasulullah nanya lagi, atafqaduna syai'an, kalian kehilangan seseorang atau enggak? Nafqadu fulanan, nafqadu fulanan, kami kehilangan fulan, kami kehilangan fulan. Tidak disebutkan lagi itu nama Julaibib. Lalu kemudian Rasulullah yang ketiga baru berkata, atafqadu Julaibiban, kalian kehilangan Julaibib atau enggak? Seorang sahabat yang hitam pendek, yang mana para wanita-wanita di Madinah itu menolak kalau dilamar oleh Julaibib. Seakan-akan kalau beliau sebelum ngetok pintu itu dari dalam sudah ngomong, maaf tidak menerima lamaran. Julaibib radhiyallahu anhu. Tapi Masya Allah ketika beliau meninggal dunia, nikah dengan seorang wanita yang dipilihkan oleh Nabi. Wanita itu menerima walaupun Julaibib itu tidak disukai oleh hatinya, tapi karena pilihan Nabi diterima. Julaibib belum kemudian mencampuri wanita yang telah dinikahkan oleh Rasulullah bersama Nabi, meninggal. Ketika meninggal yang pertama kali dicari itu Julaibib. Sampai akhirnya Rasulullah itu ketemu dengan Julaibib, maka Rasulullah itu menjadikan kedua tangannya menjadi kasur bagi Julaibib. Sampai Julaibib berkata, huwa minni wa ana minhu. Saya itu asalnya saya ini dari Julaibib dan Julaibib itu bagian dari diriku. Suf, tidak terkenal padahal. Sama dengan tadi. Berapa banyak orang yang tidak terkenal di antara kita, terkenal di antara penduduk langit ketika amalannya itu mengetuk-ngetuk pintu langit setiap waktunya. Kenapa? Ikhlas dan itibaknya. Dan berapa banyak orang yang terkenal di mata kita tapi tidak terkenal di antara penduduk langit. Kenapa? Hatinya hitam dan amalannya tidak itibak. Makanya ketika para malaikat telah jatuh cinta, apa yang dilakukan oleh malaikat? Malaikat mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Ikhwan, dicintai oleh para malaikat. Apa yang dilakukan oleh malaikat ketika mereka jatuh cinta? Disebutkan oleh Syekh Shalih Munajjid dalam kemudian penjelasan beliau. Lalu beliau menyiapkan sebuah ayat. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Untuk hafal ayatnya. Barang siapa yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, tatanazzal nuzuluhu mutakariran, turun berkali-kali para malaikat untuk menguatkan orang yang istiqamah ketika mereka dicintai oleh Allah.
Apa yang dikatakan malaikat ketika turun kepada orang-orang yang Allah cintai karena istiqamahnya? Malaikat itu berkata, "Ala takhafu." Yang kamu takutin apa? Wala tahzanu, yang kamu sedihkan apa? Wa absyiru bil jannah, dan kamu itu telah diberitakan dengan surga. Imam Ibnu Katsir berkata, "Tusajji'uhum." Malaikat itu sengaja turun berkali-kali untuk menguatkan orang yang beriman supaya mampu untuk melewati setiap ujian tanpa takut dan khawatir. Dan yang menguatkan siapa? Orang yang Allah cintai. Malaikat, ikhwan. Antum bisa bayangkan kalau dikuatkan malaikat itu sekuat apa? Antum pernah ngikutin motivator, orang training, ada kan motivator-motivator hebat dan handal Indonesia. Ada Mario Teguh, ada Ari Ginanjar. Yang mana kalau kita ngikutin training mereka, Masya Allah, kita bisa berubah. Kenapa? Kekuatan kata-kata yang disusun oleh mereka. Mereka dibayar mahal betul untuk kemudian memberikan kekuatan kepada orang supaya berubah. Saya cuma bayangkan sederhana. Kalau motivator kayak Bapak Mario Teguh, Ari Ginanjar, Andre Wongso mampu memberikan spirit bagi orang untuk berubah. Antum bayangkan kalau yang menurunkan itu malaikat itu kayak apa? Kuat, luar biasa itu. Karena apa? Yang nurunin malaikat, yang menguatkan malaikat. Sampai kita mendapati lihat orang yang beriman. Ujiannya berat, ikhwan. Benar. Kita tidak mengingkari ujian orang yang beriman itu berat. Tapi antum harus ingat, pertolongan Allah lebih besar daripada ujian yang Allah berikan. Dan di antara pertolongan Allah itu apa? Malaikat yang Allah turunkan. Makanya kalau kita membaca sahabat itu rata-rata tidak masuk akal. Menurut akal kita. Kenapa? Karena mereka itu dikuatkan oleh para malaikat. Abu Bakar datang membawa seluruh hartanya. Sampai Nabi berkata, "Mada tarakta li ahlika, yang kau tinggalkan untuk keluargamu apa, wahai Abu Bakar?" Alhamdulillah wa Rasul. Aku tinggalkan mereka dalam penjagaan Allah dan Rasul, ya Rasulullah. Abu Bakar, Umar bin Khattab, saya kemarin ceritakan. Umar bin Khattab, Pak, Masya Allah, orangnya itu idza takallama asma, kalau sudah ngomong keras. Idza daraba auja, kalau sudah mukul menyakitkan. Fa idza masya, kalau sudah jalan asra, cepet. Pokoknya beda dengan Umar bin Khattab. Luar biasa itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi antum tahu bagaimana fisiknya? Fisiknya orangnya tinggi, agak hitam-hitaman. Rambutnya agak ikat. Kemudian Umar bin Khattab diceritakan oleh Ibnu Jauzi, di pipinya itu ada garis menghitam. Ibnu Jauzi menceritakan kenapa ada garis menghitam, ikhwan. Bekasratil buka min khasyatillah. Karena banyaknya sering menangis Umar bin Khattab itu sampai bekas di pipinya. Antum bisa bayangkan sebanyak air mata apa yang diteteskan oleh Umar bin Khattab dan sesering apa sampai hitam pipinya Umar bin Khattab. Biasanya kalau pipi kita hitam apa? Jerawat batu yang tidak sembuh-sembuh. Umar bin Khattab, ya Allah, saya ketika membaca lembaran itu cuma husnudon. Kenapa ya para sahabat luar biasa mereka di dalam keimanan mereka? Karena mereka itu dikuatkan oleh para malaikat. Makanya jangan-jangan kita yang sholat malam sudah pasang alarm 10 lewat semuanya. Jangan-jangan kita ini belum dibantu oleh malaikat. Membawa uang 100.000 ke masjid untuk sedekah itu sudah terasa besar banget. Tapi ketika kita bawa 100.000 ke bengkel terasa sedikit banget. Jangan-jangan kemudian kita mawas diri untuk mengukur. Jangan-jangan kita ini belum turun kepada kita itu malaikat. Karena apa? Kalau kita termasuk orang yang dicintai oleh Allah, Allah turunkan malaikat. Dan Allah mengkuatkan hati orang yang beriman itu Allah tidak kuatkan secara fisik. Allah kuatkan secara hatinya. Makanya orang yang beriman itu kadang-kadang badan mereka kecil, ikhwan. Tapi hati mereka yang kuat. Berapa banyak orang yang fisiknya bagus, tapi ketika kemudian dia rajin fitness, sholat di belakang imam kepanjangan dikit, kakinya gemeter. Tapi ada orang yang tampaknya kurus, tapi Masya Allah, ketika dia sholat sampai 2 jam, 3 jam, tidak terasa. Padahal makanannya berbeda kualitasnya daripada yang pertama. Kenapa? Allah kuatkan hati melalui para malaikat yang Allah turunkan. Itu yang dikatakan oleh Allah dalam surat Fussilat tadi. Makanya Masya Allah, kisah orang yang beriman itu menggetarkan jiwa. Makanya sampai kemudian dikatakan tidak ada orang yang paling hebat dalam iman kecuali adalah orang-orang yang beriman dan solih kepada Rabbnya. Sampai Allah kuatkan hati mereka.